Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Zara Nabila. Saya mahasiswi dari Raden Patah Palembang, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai Islam dan tradisi intelektual Melayu dan institusi pendidikan di wilayah Melayu. Uh, ini merupakan mata kuliah dari Islam dan Peradaban Melayu yang diampu oleh Ibu Herlina. Baik, materi yang pertama itu akan dibahas oleh saya mengenai Islam dan tradisi intelektual Melayu. Jadi konsep sejarah intelektual Melayu itu mengkaji tentang bagaimana pemikiran suatu bangsa itu lahir, berkembang, dan berpengaruh bagi sebuah masyarakat. Menurut Othman, ia menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Islam, pemikiran bangsa Melayu sempat diwarnai oleh beberapa peradaban yang pernah ada menurut lintas masa yang dilaluinya, yaitu sejak zaman Paleolitikum, zaman Neolitikum, zaman Perunggu, dan zaman Hindu-Buddha. Yang pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu zaman Paleolitikum. Nah, zaman ini um, manusia Melayu itu sudah memiliki pemikiran yang tinggi mengenai hakikat kehidupan dan kematian. Pemikiran tentang hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan manusia setelah kematiannya dengan ritual dan upacara yang mereka lakukan dalam rangka berhubungan dengan mereka, kayak bisa dengan uh, ritual ini mereka tuh bisa mempererat hubungan antara satu sama lain, dan ini menunjukkan bahwa adanya keyakinan, mereka meyakini adanya kehidupan baru setelah kematian. Selanjutnya itu ada zaman Neolitikum. Nah, pada zaman ini, uh, zaman Neolitikum ini biasa disebut dengan zaman Batu Baru. Perlakuan mereka itu berbeda dengan saat pada zaman Paleolitikum. Nah, pada zaman Neolitikum ini, uh, jenazah itu dipakaikan rantai dan gelang batu di pergelangan tangannya sebagai persediaan menghadapi kehidupan setelah mati, dan diletakkan beberapa mangkuk makanan dan kapak batu di sisinya. Mereka menganggap bahwa pemahaman uh, terhadap konsep ini, bahwa kehidupan setelah mati itu bermakna bahwa sejarah hidup manusia itu tidak akan tamat sekalipun mereka telah mati. Nah, selanjutnya itu zaman perunggu. Uh, Zaman perunggu ini, kehidupan manusia itu di dunia itu, mereka beranggapan bahwa kehidupan manusia itu saat di dunia melalui beberapa tahap, dan kematian bukanlah akhir melainkan kesinambungan dari kehidupan di dunia ini, sehingga sejarah manusia tidaklah berakhir dengan kematiannya, karena ia masih dapat berhubungan dengan dunia roh melalui ritual yang dilakukan, yang sesuai dengan konsep siklus
yang mendasari pemahaman sejarah mereka. Kepercayaan pada zaman perunggu ini dilihat dari dimensi waktu di alam roh dalam masyarakat Melayu dan disejajarkan dengan kepercayaan terhadap adanya alam gaib atau alam barzah dan alam akhirat. Nah, dari aspek ini terdapat kesamaan antara pemikiran masyarakat Melayu prasejarah dengan kepercayaan Islam. Eh, yang meyakini adanya kehidupan setelah mati yang disebut dengan hari akhir. Bahkan keyakinan ini merupakan salah satu rukun iman bagi ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu ada zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha ini menurut ajaran Hinayana, tujuan hidup manusia itu adalah untuk kembali kepada ketidakjasmanian, ketiadaan jasmani dan lebur ke dalam ruh seluruhnya. Sedangkan menurut ajaran Mahayana, tujuan hidup manusia itu untuk memanifestasi dalam kehidupan nyata. Nah, namun dari kedua ajaran ini, Hindu-Buddha ini memiliki kesamaan dalam memandang sejarah sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang suci yang dapat dicapai setelah kematian. Itu menurut paham Hinayana. Sedangkan menurut paham Mahayana, eh, sejarah itu dapat dicapai ketika manusia masih hidup di alam dunia. Di zaman Hindu-Buddha itu ada dua ajaran, yaitu ajaran Hinayana dan Mahayana. Nah, dari dua ajaran ini memiliki pahamnya sendiri-sendiri mengenai sejak mengenai intelektual Melayu. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang puncak pertama atau puncak-puncak tamadun Melayu di uh, Nusantara. Jadi puncak pertama itu terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya yang dinaungi oleh kerajaan ini menghasilkan mahakarya yang menjadi salah satu di antaranya itu ya keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Akan tetapi lebih dari itu, Sriwijaya juga menjadi pusat pengkajian ilmu agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Alhasil bahasa Melayu yang orang Cina sebut bahasa Kunlun dan orang India yang menyebutnya bahasa Dwipantara menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara. Puncak kedua taman wilayah itu berlangsung pada zaman Kerajaan Malaka. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka sudah menjadi pusat perdagangan dunia di sebelah timur yang maju pesat. Dan para saudagar yang datang dari berbagai kota atau berbagai dari luar, seperti dari Persia, Gujarat, dan Persia. Pasai. Mereka itu berniaga, namun juga menyebarkan ajaran agama Islam di seluruh wilayah kekuasaan Malaka. Yang ketiga itu ada puncak ketiga Tamadun Melayu yang terjadi di Kerajaan Riau Johor. Nah, secara lengkap nama kerajaan ini adalah Kerajaan Riau Winda Johor Pahang, yang pada masa itu di Johor itu berkembang tradisi intelektual untuk menggantikan khazanah Malaka yang telah musnah. Dan di samping itu diterbitkan pula karya-karya baru seperti yang kita kenal itu sejarah Melayu
yang ditulis oleh Tun Mahmud Sri Lanang dengan gelar Bendahara Paduka Raja, yang karyanya itu amat masyhur dan terkenal, yang ditulis di Johor pada tahun 1935 dan selesai pada tahun 1021 Hijriah bersamaan dengan 13 Mei 1612 di Lingga. Setelah Riau dan Johor ini dipecah dua oleh penjajah, eh, pusat tamadun Melayu itu dipindahkan ke kerajaan Riau Lingga. Nah, masa ini disebut oleh banyak penulis menjadi puncak utama dari perkembangan tamadun Melayu. Sebagai tokoh utamanya itu adalah Raja Ali Haji yang diikuti oleh banyak sekali penulis dan ilmuwan dari kerajaan hingga Riau Lingga. Uh, Pada pertengahan akhir abad ke-19 serta awal abad ke-20, mereka itu membahas mengenai aktivitas ilmu, pengetahuan, dan budaya mengalir dengan subur. Tak berlebihan uh, apabila pada abad ini kerajaan Riau Lingga itu menjadi pusat tamadun Melayu Islam. Dan untuk mengoptimalkan kreativitas intelektual dan kultur mereka, para cendekiawan dan budayawan kerajaan Riau Lingga ini mendirikan pula Rukidah Park, yang merupakan perkumpulan antara cendekiawan Riau Lingga, yang mana di dalam perkumpulan itu mereka membahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ikhwal pekerjaan mereka, itu sebagai cendekiawan. Nah, kegiatan intelektual di dunia ini tidak akan lengkap tanpa adanya percetakan. Seperti kerajaan itu mendirikan percetakan rumah cap kerajaan di Lingga, Madhabah Al-Qudnaudiyah di Penyengat, Al-Ahmadiyah First di Singapura. Nah, dengan adanya ketiga percetakan ini, karya-karya Riau Lingga itu dapat dicetak dengan baik, dapat disebarluaskan, dan alhasil aktivitas intelektual yang ada di wilayah Melayu ini dapat berlangsung dan juga bisa dapat diketahui oleh masyarakat internasional di seluruh dunia. Nah, dan di kawasan Melayu lainnya juga itu terdapat seperti Malaysia, Provinsi Riau, dan Kalimantan Barat contohnya, yang saat ini sedang berusaha keras dan giat untuk menjadikan negerinya atau daerahnya sebagai pusat tamadun Melayu baru. Sebagai kawasan yang memang menjadi pusat tamadun Melayu pada masa lalu, sudah sepatutnya itu daerah wilayah Melayu itu sama-sama ikut bersaing untuk nantinya daerahnya itu memiliki pusat pengkajian tamadun Melayu. Agar apa? Agar dapat memiliki tempat aktivitas intelektual nanti bisa diselenggarakan. Nah, perkembangan intelektual bangsa Melayu itu sebenarnya sudah uh, masuk saat Islam telah ada, itu dapat dilihat pada pertumbuhan pusat-pusat ilmu pengetahuan di wilayah Melayu, seperti di Samudra Pasai, Malaka, kemudian di Aceh, Johor dan Riau, dan beberapa tempat di Pulau Jawa dan Kepulauan Nusantara lainnya. Masing-masing pusat ilmu pengetahuan ini telah melahirkan banyak sarjana dan juga menghasilkan banyak sekali karya dalam berbagai bidang. Jadi dari tradisi intelektual Melayu ini
itu telah ada sejak zaman Paleolitikum dan udah menyebar pada wilayah-wilayah Melayu yang ada di Asia Tenggara, baik itu di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan khususnya Indonesia. Jadi eh, perkembangan intelektual bangsa Melayu itu sudah berkembang pesat dari dulu hingga sekarang dan masih berjalan terus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tradisi dan intelektual Melayu ini. Untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh teman dan rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih